Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dengan kondisi dakwah pada masa kini. Dengan judul, jangan sampai niat baik menjadi luka. Dengan tema menata ulang akhlak para da'i. Tema ini diangkat karena semakin banyak fenomena da'i atau kiai, bahkan gus, yang bahkan kurang menjaga adab, sikap, bahkan ucapannya itu merubah niat dakwahnya yang melukai dan menjauhkan umat. Pada kesempatan kali ini kita akan hadirkan 4 narasumber kita dari pandangan yang berbeda, dari Al-Quran, dari hadis, atau dari kitab para imam yang lain. Tentunya silahkan menonton. Seperti dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang memiliki arti, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Maksud dari ayat tersebut adalah meskipun niat dai untuk mengajarkan kebenaran, jika caranya salah maka akan menyakiti hati orang lain. Dakwah harus dilakukan dengan akhlak yang baik, dengan penuh kelembutan dan saling menghormati, agar niat baik tersebut tidak menyakiti hati orang lain. Seperti yang dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana isinya seperti ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Jadi, hadis itu menjelaskan bahwasanya seorang dai itu harus menjaga perkataannya agar tidak melukai, menyakiti, ataupun merendahkan orang lain. Kata-kata yang keluar dari diri kita itu adalah cerminan dari akhlak kita. Dakwah bukan hanya menyampaikan isi pesan, tapi juga cara penyampaiannya. Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya seorang mukmin itu harus selalu menjaga perkataannya agar yang keluar dari lisannya mereka itu perkataan yang mengandung manfaat dan tidak menyakiti orang lain. Dengan kita menjaga perkataan kita, kita juga menjaga kehormatan kita dan menjaga hati orang lain agar tidak terluka. Oke, selanjutnya dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali juz 2 halaman 357 yang berbunyi, fafasadul ra'aya bifasadil muluki wa fasadul muluki bifasadil ulama'i wa fasadul ulama'i bistilai hubbil mali wal jahi wa man istawla alaihi hubbid dunya lam yaqdir alal hisbati alal aradili fakaifa alal muluki wal agabiri wallahul musta'anu ala kulli hal. Yang artinya, maka kerusakan rakyat karena kerusakan raja, dan kerusakan raja itu karena kerusakan ulama, dan kerusakan ulama itu terjadi karena dikuasai cinta harta dan kedudukan. Dan barang siapa yang telah dikuasai oleh cintanya terhadap dunia, ia tidak mampu menegur orang-orang rendahan, apalagi menegur para ulama dan para pembesar. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta pertolongan dalam segala keadaan. Berikutnya menurut Imam Al-Ghazali, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat dan seseorang apa yang ia niatkan. Mengapa amal tanpa niat tidak bernilai? Karena niat adalah suatu arah atau tujuan perbuatan. Dua orang bisa melakukan perbuatan yang sama, tetapi nilai di sisi Allah sangat berbeda sekali. Jika seseorang melakukan amal untuk mencari ridha Allah, maka ia akan mendapatkan pahala. Maka sebaliknya, jika seseorang untuk pamer atau kebiasaan, maka ia tidak akan mendapatkan pahala. Oke, halo teman-teman. Setelah kita melihat dan mendengar 4 narasumber kita dari landasan yang berbeda, entah itu dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah,
atau dari kitab Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Nawawi, kita dapat menyimpulkan dari para dai harus menjaga lisannya, tidak harus cuma isinya, tapi lisan harus dijaga dan begitu juga akhlaknya. Tentunya pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.